Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Saudara-saudara, dalam rangka kita masih tinggal di rumah untuk physical distancing, dalam rangka mencegah penularan wabah COVID-19 sekarang ini, kami ingin sebagai gereja tetap memberikan pembinaan pada saudara-saudara. Saya akan mencoba bersama dengan hamba Tuhan yang lain untuk merekam dan mengadakan pembinaan ini secara online. Dan kiranya pertemuan-pertemuan ini membuat kita sekalipun berjauhan terus bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kiranya perjumpaan seperti ini membuat kita saling mengobati rasa rindu kita untuk bisa bersama-sama di gereja. Saya akan memulai pembinaan ini dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara-saudara yang sudah ikut PA selama ini di gereja setiap hari Selasa, saudara tahu ini adalah lanjutan dari PA kita sebelum ini. Nah, saudara-saudara yang belum pernah ikut, biar saudara boleh mengikuti PA ini, dan semoga nanti setelah masa-masa karantina ini berakhir, kita akan boleh bersama-sama meneruskannya di gereja. Lebih banyak orang datang dan kita bersekutu, bertumbuh bersama-sama menjadi murid Tuhan. Saya akan bacakan dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Judul dari LAI adalah Yesus memanggil ke-12 Rasul. Begini firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan lalu menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah kami untuk mengerti firman-Mu, dan kiranya melalui apa yang kami mengerti, kami dituntun untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca ini secara khusus Matius pasal 10 itu berbicara tentang pemuridan. Matius menulis Injilnya secara sistematis. Pada bagian-bagian tertentu dia bicara tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat panjang. Matius pasal 5 sampai pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Matius berbicara tentang kuasa-kuasa Yesus yang menyembuhkan dan menolong orang banyak. Dan pada bagian yang kita baca hari ini, kita membaca bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Kita akan nanti membaca dalam semua bagian pasal 10 ini bagaimana prinsip-prinsip tentang pemuridan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ada seorang pemimpin sedang menyiapkan sebuah proyek, atau dia sedang memulai memimpin sebuah negara, anggaplah seperti presiden kita, maka hal yang pertama yang penting adalah dia memilih orang-orang yang akan bersama-sama dengan dia menyelesaikan semua rencana pekerjaan yang sudah dirancangkannya. Mereka akan memilih, dia akan memilih menteri-menteri, begitu kalau dia seorang presiden. Dan pada bagian ini kita berbicara tentang Yesus Kristus yang sedang memilih rasul-rasulnya. Kedudukan rasul ini sangat penting karena kita tahu sekarang bagaimana mereka lah yang kemudian memberitakan Injil, membawa Injil itu sampai ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan kalau kita membaca pada bagian itu dikatakan
bahwa kepada mereka itulah Tuhan berikan kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, dan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali hari ini kita tidak bertemu dengan rasul-rasul lagi, tetapi kita mau belajar prinsip-prinsip bagaimana Tuhan memanggil murid-murid itu dalam konteks kita sekalian juga adalah murid-murid Yesus. Mari kita perhatikan hal-hal yang bisa kita pelajari bersama. Ya, yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya ini, kita akan menemukan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang biasa saja. Orang-orang yang biasa saja. Mereka bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Mereka bukan orang-orang yang sangat kaya. Mereka bukan orang-orang yang punya kedudukan. Tetapi mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Benarlah kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak akan membuat orang-orang luar biasa melakukan hal yang biasa, tetapi Tuhan itu memilih orang-orang biasa untuk mengerjakan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berikan kuasa atas mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, prinsip ini bagi kita penting karena kita harus menyadari tidak ada seorang pun yang tidak bisa dipakai Tuhan di dalam dunia ini. Saudara tidak usah merasa saya orang biasa Pak Tik, saya nggak pinter, saya cuma ibu rumah tangga, saya nggak ngerti Alkitab. Oh enggak. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika Tuhan pilih murid-muridnya, mereka orang yang biasa-biasa saja. Beberapa orang cuma nelayan, beberapa orang yang mengunjukkan, beberapa orang yang lain mungkin adalah pedagang dan sebagainya ya. Tetapi Tuhan memilih mereka, Tuhan membentuk mereka, Tuhan menjadikan mereka rasul utusannya yang mempunyai kuasa yang dari surga. Itu prinsip yang pertama ya. Kalau kita menjadi murid Tuhan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pilihan Tuhan Yesus ini ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu memilih dari macam-macam orang, ya. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang orang pejuang-pejuang atau orang selot. Dan kalau kita memperhatikan saudara-saudara, bahkan ada yang menarik kalau kita membuat perbandingan yang diteliti oleh William Barclay itu tentang Matius dan Simon orang selot. Saudara-saudara, Matius itu pemungut cukai. Siapakah pemungut cukai? Saudara-saudara, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri pada pemerintah Romawi. Mereka mengambil pajak dari rakyat untuk pemerintah Romawi. Sehingga orang-orang ini sedikit dibenci atau mungkin banyak dibenci oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan mereka dianggap kafir karena mereka dianggap tidak memihak pada bangsa sendiri, tapi mereka menjadi kaki tangan penjajah. Ya, orang-orang ini seringkali tidak dihargai, orang-orang ini tidak disenangi. Nah, sebaliknya saudara-saudara, di antara murid-murid itu kita membaca ada satu orang bernama Simon orang selot. Siapa orang selot ini ya? Di kalangan Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu ada beberapa kelompok ya, ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, ada kelompok Esens, dan ada satu kelompok lagi namanya orang selot, orang-orang selot. Siapa orang-orang selot ini? Nah, orang-orang selot itu dikenal adalah sebagai orang-orang yang sangat cinta tanah air. Mereka tidak suka pada orang penjajah. Mereka itu berjuang untuk melepaskan orang-orang Israel dari kuasa Romawi. Orang-orang selot ini adalah pemberontak. Mereka tidak mau sama sekali bertemu dan membenci orang-orang yang masuk golongan orang Romawi. Nah, menarik saudara-saudara, Simon dan Matius itu bertemu sebagai murid Tuhan Yesus. Kalau dalam keadaan biasa bisa jadi
Matius itu dibunuh oleh Simon karena dia tidak suka orang yang memihak pada orang Romawi. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus memilih mereka, Tuhan menuntun mereka untuk mengerti jalannya. Tuhan menyatukan mereka untuk bersama-sama menjadi rasulnya, utusannya, untuk mempunyai kuasa yang dari surga, mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan mengatasi kelemahan. Nah, saudara sekalian, prinsip ini menarik karena itu mengingatkan kita. Bisa jadi waktu kita melayani Tuhan bersama-sama ini, kita bisa tidak senang satu sama lain. Kita bisa berbeda kalangan, ya. Kita bisa berbeda kelas, kita bisa berbeda pendapat. Kita mungkin punya latar belakang yang tidak enak. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, mari kita merenungkan panggilan guru kita. Dia memanggil kita untuk justru menyaksikan kasih-Nya. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, bagaimanapun juga latar belakang kita, mari kita melepaskannya, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengikuti Dia dalam tuntunannya. Dan biarlah seluruh dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Saudara-saudara, sungguh itu adalah hal yang indah. Hal yang ketiga yang menarik barangkali adalah gini. Tuhan Yesus memanggil 12 rasul. Kenapa kok jumlahnya 12? Saudara-saudara, banyak penafsir setuju bahwa 12 ini melambangkan suku Israel. Ya, kira-kira itulah yang bisa kita mengerti. Karena nanti pada di kitab Wahyu dikatakan nama-nama para rasul itu menjadi nama-nama pintu gerbang di Yerusalem baru. Yang ada 12 pintu gerbang dan nama-nama rasul itu ada di pintu gerbang itu. Nah, saudara, tentu kita tidak tahu persis siapa yang di sana. Karena kita mengerti Yudas kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, lalu digantikan oleh Matias. Tetapi ada orang berkata bahwa mungkin sesungguhnya menggantikan Yudas itu adalah Rasul Paulus, karena Paulus juga disebut sebagai rasul. Nah, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan memilih 12 itu sesuai dengan 12 suku Israel, sesuai dengan 12 pintu gerbang di surga. Dan nanti kita akan mengerti kalau di surga kenapa kok 12 itu sebenarnya, ya. Tapi yang jelas 12 orang dipilih Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan menuntut mereka menjadi murid-muridnya. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari pemanggilan rasul-rasul ini. Nah, tetapi saudara-saudara, lebih daripada sekedar rasul-rasul ini dipilih dari orang-orang yang biasa, dari macam-macam golongan, jumlahnya 12, kita akan perhatikan beberapa prinsip yang lebih penting lagi. Ya, saya menyerangkumkan dari 5 hal tentang bagaimana Tuhan memanggil mereka. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca cerita tentang pemilihan murid-murid ini, sesungguhnya kita juga bisa membacanya di dalam Matius, di samping Matius ini, di dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19, dan juga Lukas pasal 6 13 sampai 16. Beberapa hal yang menarik yang bisa kita simpulkan adalah dikatakan dalam Lukas, sebelum Tuhan memilih mereka, Tuhan berdoa semalam-malam. Tuhan berdoa semalam-malam. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 12, begini firman Tuhan mencatat, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya
kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, saudara sekalian, dari firman Tuhan yang kita baca ini kita mengerti bahwa Yesus memulai memilih mereka dengan berdoa. Bagaimanakah kita mengerjakan pemuridan di gereja kita? Biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan mempunyai begitu banyak murid. Di dalam Matius dikatakan Tuhan memilih mereka. Kata memilih itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah banyak orang, bukan cuma 12, mungkin 70, mungkin 500 orang, kita tidak tahu persis. Tetapi Tuhan seperti melihat kepada orang banyak itu, dan kemudian Dia memilih 12 orang. Bagaimana Tuhan memilih? Dikatakan oleh firman Tuhan, dengan berdoa. Tuntunan Tuhan. Pemuridan itu bukan perkara metode memuridkan, bukan perkara mencari orang-orang yang cocok untuk dimuridkan, enggak. Tetapi pemuridan itu adalah masalah berdoa, memohon tuntunan Tuhan, karena murid-murid inilah yang kelak akan mengerjakan bersama Yesus rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan memilih 12 rasul, Dia itu memilih di antara murid-muridnya. Nah, ini penting. Ya. Sesungguhnya Tuhan tidak memilih sembarang orang, tetapi Dia mempunyai muridnya terlebih dahulu. Setelah berjalan bersama-sama mereka, lalu Tuhan memilih di antara murid-murid itu 12 rasul. Saudara, ini prinsip yang mesti ada di dalam pelayanan kita juga. Di dalam gereja kita memang melayani semua orang, tetapi ada prinsip bahwa kita mesti memperhatikan beberapa orang yang penting yang akan bisa menolong hamba Tuhan, bisa menolong majelis untuk mengerjakan pelayanan itu lebih luas. Itu yang disebut rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus rasul untuk kemudian mendampingi dia, menyertai dia, mengerjakan pelayanan pekerjaan Allah di tengah dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita kalau mau melayani Tuhan, kita harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan. Ketika saudara belajar firman Tuhan, saudara mengikuti kelompok-kelompok pemuridan, saudara dituntun untuk menjadi orang yang bukan membaca firman Tuhan, tapi mentaati firman Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita menjadi murid-murid. Itulah saatnya sesungguhnya gereja mempunyai kekuatan untuk mengambil beberapa orang yang Tuhan tuntut menjadi pemimpin-pemimpin gereja, yang sesungguhnya adalah pelayan-pelayan gereja, yang mungkin diantaranya akan menjadi hamba-hamba Tuhan, dan kemudian gereja akan berkembang. Tuhan Yesus mempunyai murid sangat banyak. Menurut Paulus, orang yang ikut Tuhan Yesus pada waktu dia hidup itu lebih dari 500 orang. Tetapi Tuhan memilih 12 murid. Sebab orang-orang inilah yang akan membuat gereja terus berkembang sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, karena itu mari kita memperhatikan juga bagaimana kita ada pembinaan di gereja kita. Khotbah yang hebat itu, khotbah yang luas itu bagus sekali. Tetapi saya kira kita mesti perhatikan bagaimana kita membangun kelompok-kelompok kecil di mana tiap orang boleh dekat dengan Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan secara pribadi. Pertumbuhan tidak pernah bisa diharapkan dari hujan yang deras, katanya ya. Tapi pertumbuhan itu dihasilkan dari pengairan, mungkin tidak deras, tapi terus-menerus. Maksudnya adalah kalau kita di dalam kelompok-kelompok kecil itu, barangkali kita tidak menerapkan kelompok yang hebat, tapi kita baca Alkitab bersama-sama, mendiskusikannya, melakukannya, itu penting ya, melakukannya. Kita akan bertumbuh semakin kuat,
Tuhan Yesus memilih 12 orang. Dan kalau kita perhatikan di dalam Markus dikatakan Tuhan memanggil mereka untuk menyertainya. Ini prinsip yang berikutnya, saudara. Tuhan Yesus bukan cuma memilih, tapi membuat mereka itu menyertainya. Apa itu pemuritan? Pemuritan itu bukan belajar Alkitab, ngerti doktrin, bukan. Pemuritan itu adalah membuat kita ini tiap-tiap kita mendekat kepada Tuhan, menyertai Tuhan. Tuhan itu kemudian membawa murid-murid itu mengajar orang banyak, melihat dia menyembuhkan orang, melihat dia mengusir setan, melihat dia membangkitkan orang mati, bahkan membuat mereka melihat dia diadili, dianiaya, bahkan disalib. Dan terakhir Tuhan membuat mereka melihat bahwa dia bangkit. Dan Tuhan menuntun mereka selama 40 hari setelah kebangkitan itu. Dan kemudian mengutus mereka, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan memberitakan Injil ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, penting sekali untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara ikut dengan rajin PA, kalau saudara ikut dengan rajin kelompok-kelompok pertemuan pemuritan, tetapi saudara tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam doa pribadi, dalam baca firman Tuhan, saudara-saudara kita tidak akan kemana-mana. Saudara akan pernah menjadi murid Yesus. Mungkin saudara akan jadi murid saya atau muridnya Hobuse. Saudara ngerti sekali pikiran-pikiran saya. Saudara ngerti doktrin-doktrin kami. Saudara tahu kita mesti mau kemana gereja ini. Tetapi itu bukan yang penting. Ya, sebab saya akan berlalu. Hobuse juga akan berlalu. Semua pengajar-pengajar manusia akan berlalu. Tetapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, mengerti hati Tuhan, saudara akan mendapat penyertaan yang abadi, yang selamanya. Waktu itulah kita akan menjadi orang-orang yang masuk ke surga. Ingatlah, Tuhan berkata, bukan semua orang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah kehendak Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan. Karena itu, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Prinsip ini penting. Pemuritan itu membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, berikutnya saudara-saudara, setelah kemudian Tuhan memanggil mereka, Tuhan memberikan tujuan, ya, tujuan dari pemuritan itu. Ya, Tuhan mengatakan, lalu Tuhan memanggil 12 murid rasul itu yang disebut rasul, ya, dan berikan pada mereka kuasa. Untuk apa? Mengusir setan. Untuk apa? Melenyapkan penyakit. Untuk apa? Untuk mengatasi kelemahan. Nah, saudara-saudara sekalian, penting sekali tujuan ini. Ya, sebuah pemuritan selalu punya tujuan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya kita menemukan kuasa Allah dalam hidup kita, supaya kita ini boleh menjadi berkat bagi sesama, supaya kita ini boleh menjadi garam dan terang dunia, supaya kita ini bisa mengusir setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, supaya kita ini bisa menolong orang-orang yang sakit, menunjukkan kasih Tuhan, supaya kita ini bisa mengatasi kelemahan-kelemahan, kemiskinan, kebodohan. Orang Kristen punya tujuan hidup, yaitu apa? Membawa kabar baik, membawa kasih Tuhan kepada sesama, kepada orang lain. Tujuan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam mencapai tujuan ini, kita nanti akan bertemu dengan kenyataan-kenyataan bahwa tidak semua kita yang dipanggil tujuan yang sama, saudara-saudara. Ya, Tuhan punya tujuan pada tiap-tiap kita, pada masing-masing orang. Nah, nanti kita akan perhatikan dalam bagian-bagian berikutnya. Bagaimana ada orang yang akan Tuhan panggil menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi pendoa,
ya, menjadi pemberita Injil masing-masing. Kalau kita lebih jauh lagi bicara tentang gereja, di dalam Korintus dikatakan ada orang yang akan menjadi mata tubuh gereja seperti tubuh Kristus, begitu kan? Ada jadi mata, ada jadi telinga, jadi mulut, jadi tangan, jadi kaki, masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi yang paling penting adalah menemukan di mana kita berada, itu kan. Nah, saudara-saudara, saya selalu mengatakan pada anak-anak remaja khususnya, saya mengatakan kerinduan saya dengan mengadakan pemuritan ini, kelompok-kelompok kecil, waktu kita baca firman Tuhan adalah supaya kalian menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup. Itu yang paling penting, saudara. Kekristenan itu salah satunya adalah yang paling penting, bukan cuma sola gratia, sola fide, sola scriptura, tetapi salah satu yang penting dari Martin Luther ketika dia menggerakkan Protestanisme itu adalah pernyataan dia mengatakan bahwa kerja itu adalah panggilan. Sebelum Luther, panggilan itu cuma bagi imam. Kalau kamu jadi pastor, jadi imam itu panggilan. Kalau jadi pedagang itu bukan panggilan. Tetapi Luther mengatakan tidak. Kamu jadi raja itu panggilanmu. Kamu jadi imam itu panggilanmu. Kamu nyapu jalan itu panggilanmu. Kamu jadi ibu rumah tangga itu panggilanmu. Dan suatu hari nanti di surga, setiap orang yang mengerjakan panggilannya dengan setia tidak lebih rendah daripada yang lain. Sekali saja hamba Tuhan, tidak ada ibu rumah tangga yang memasak untuk keluarganya, tapi kalau melakukannya karena tahu itu panggilan Allah, itu yang dia yakin bisa memuliakan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Tidak kalah dengan seorang pendeta. Begitu, saudara-saudara ya. Penting sekali untuk menemukan panggilan hidup kita. Menjadi murid Kristus itu adalah menemukan panggilan Tuhan. Karena itu mari saudara, saya ingin mengajak, kalau saudara sedang berkumpul bersama teman-teman, entah di wilayah, entah di remaja, kelompok-kelompok komunitas pemuda, atau nanti ada komisi wanita atau komisi pria atau majelis yang mana saja, mari kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Mungkin kita saling memberitahu juga apa yang kita rasakan tentang panggilan yang ada pada diri kita dan pada sesama kita. Dan kalau kita melihat dengan jelas Tuhan panggil saudara kita dengan cara tertentu dan kita bisa merasakannya, mari kita dukung, mari kita doakan supaya saudara kita beroleh sukacita menemukan panggilan Tuhan itu, dan hidupnya akan jadi berkat, bukan cuma di dunia sampai ke surga. Wah, indah bukan? Kalau nanti sampai di surga kita ketemu dengan orang yang berkata, terima kasih ya Pak Tik, dulu Pak Tik mengingatkan saya untuk melihat panggilan ini. Nah, saya mentaatinya, sekarang saya menerima upah di surga. Wah, bukankah itu sukacita kita? Kalau kita bisa mengatakan pada anak kita, nah, aku melihat Tuhan memanggilmu di bidang ini. Dia mengerjakannya. One day di surga dia bilang, Mama terima kasih, engkau sudah menuntun aku menemukan panggilan Tuhan. Bukankah itu sukacita? Saudara-saudara, saya ingin mendorong, kalau bisa seluruh gereja DKA ini, kita bisa menemukan panggilan kita. Dan dengan begitulah, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan, menemukan sukacita dalam mengikut Dia. Ya, Tuhan akan berkati. Nah, yang terakhir, saudara, ketika Tuhan memanggil mereka, Tuhan menyebut mereka rasul. Nah, saudara, rasul, ya, apostolos, ya, bahasa aslinya itu apostolos. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal apostol, ya, rasul. Apa itu rasul? Rasul itu secara hurufiah artinya orang yang diutus, ya, utusan, ya. Utusan itu seperti duta, gitu ya. Jadi kalau kita punya duta besar, Indonesia ini punya duta besar di Singapura, begitu misalnya, maka itulah rasul, itulah utusan pemerintah dan negara kita untuk jadi perwakilan di
Singapura. Nah, gitu ya. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang utusan, seorang rasul ini, saudara? Rasul atau utusan itu selalu membawa berita dari pengutusnya. Ya, membawa berita dari pengutusnya. Zaman dulu, kalau ada orang desa itu mendengar ada suara kentongan di tahun tong 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 gitu, lalu orang berteriak, utusan raja datang, maka semua orang akan kumpul di alun-alun. Apa yang dilakukan? Karena mereka tahu kalau utusan raja datang, pasti akan menyampaikan sesuatu dari raja. Bukan maunya dia, tapi apa yang akan diberitahukan oleh raja untuk desa itu. Nah, saudara-saudara, biasanya kita mengerti bukan kalau utusan raja datang itu biasanya mereka akan buka seperti surat, begitu ya, lalu membacakan perintah raja. Nah, saudara-saudara sekalian, rasul itu adalah seperti itu, membawa berita dari pengutusnya. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid itu menjadi rasulnya, artinya 12 murid itulah yang akan membawa berita yang daripada Tuhan Yesus untuk seluruh dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita meyakini firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Sebab perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul, ya, oleh rasul-rasul, orang-orang yang secara khusus dipilih Tuhan supaya mereka memberitakan apa yang Tuhan mau mereka beritakan. Tuhan mau dunia yang dengar. Mungkin saudara tanya, loh Pak Tik, itu kan ada Markus tuh masuk rasul, tapi kok tidak ada namanya Markus ya? Nah, saudara-saudara, kita meyakini Markus itu menulis tulisan dari Petrus, ya, sehingga kita mengerti telah Injil Markus itu sebagai Injil Petrus, dan kita mengerti sebagai firman Tuhan, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita mengerti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, saudara-saudara sekalian, kita tentu bukan rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita baca surat Efesus, masih ada jabatan rasul itu. Ya, ada rasul-rasul. Ada bagian orang menganggap jabatan rasul itu sudah berhenti. Ya, baiklah. Tetapi saya mau mengajak kita merenungkan maksudnya rasul itu aja. Ya, kalau kita ini menjadi murid Tuhan, kita mendengar panggilan Tuhan, apakah yang penting yang mesti kita lakukan? Kalau kita mengerti tentang kita adalah rasul kecil, utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu bahwa kita ini tidak boleh melayani Tuhan menurut maunya saya sendiri. Saya tidak boleh memberitakan firman Tuhan menurut maunya saya sendiri. Saya tidak boleh memberitakan firman Tuhan untuk menyenangkan hati orang, tidak. Tetapi kita harus memberitakan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus melayani Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus beribadah kepada Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang bisa kita pelajari. Mungkin yang bisa saya bagikan. Barangkali masih banyak hal lagi yang kita bisa pelajari dari Matius 10 ayat 1 sampai 4 ini ya. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan pada hari ini kebenaran ini. Kalau kita menjadi murid Tuhan, ingatlah. Yang pertama, kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Tuhan itu yang akan menuntut kita mengerjakan pekerjaan yang luar biasa kalau kita menjadi murid yang setia. Yang kedua, kalau kita menjadi murid Tuhan, kita harus menyadari perbedaan yang ada di antara kita. Dan kita dipanggil untuk saling mengasihi, bukan mempertajam perbedaan, tapi saling mengasihi. Yang ketiga, kita ini dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi dunia, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Yang keempat, kita dipanggil supaya kita ini menyertai Dia.
Yang paling indah dalam pemuridan adalah membuat kita ini menjadi semakin dekat dengan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Dia. Yang kelima, kita ini dipanggil untuk mengenal tujuan hidup kita. Saya berdoa, saudara, setiap saudara menemukan panggilan hidup, menemukan sukacita, menemukan bagaimana kau menjadi berkat. Nanti saya rasa ada bagian-bagian kita akan belajar untuk itu ya. Saya rasa di kelompok-kelompok saya ada kesempatan kita menilai diri kemana Tuhan panggilan hidup saya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi rasul, membawa kabar baik, membawa maksud Tuhan ke seluruh dunia. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Tuhan kiranya menuntun saudara dan saya di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya oleh kebenarannya kami dituntut itu hidup sesuai dengan jalan-Mu. Jadikanlah kami murid-Mu, tuntunlah kami di jalan yang benar, berkatilah seluruh umat-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada PA yang akan datang.